Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan yang mesti kita utamakan, salawat berikan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita habibana wa syafi'ina wa dukhina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan sholat Juhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan sholat Juhur berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan membawa tema tentang bahayanya jika kita mulai menjauhkan diri dan melupakan diri dari Al-Quran. Cong yang kemarin udah ngaji walaupun satu kaca, ngaji satu kaca, selain Al-Fatihah, Cung. Nih, 2 hari yang lalu ada yang udah ngaji walaupun satu kaca, setengah kaca. Ayat kursi. Ada? Enggak. Nah, ini bahayanya kita sebagai umat Islam yang padahal pedoman dari umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran aja nggak kita baca. Padahal kita bisa aja nginstal Al-Quran di HP. Tapi kita begitu tidak pedulinya, kita lebih ngutamain game-game atau aplikasi yang lain yang ada di tablet kita dibandingkan Al-Quran. Catur ya? Catur, ML, FF, slot. Ya, padahal kita di zaman distraction ini, di zaman yang banyak sekali perubahan, mestinya kita tidak boleh tergerus oleh zaman. Ya, baik kisah-kisahnya orang yang sukses itu ya, orang yang maju, sukses itu orang yang tidak jauh dari Al-Quran. Orang Kristen aja, orang non-Muslim, dia itu sampai teliti banget tentang masalah kitab yang mereka pegang, Bible. Ya, ada lagi Taurat atau Injil sebagai pedomannya, mereka tuh membaca terus. Kita sebagai orang mukmin, karena sejatinya orang mukmin itu adalah innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Tapi kita jarang dan melupakan yang namanya Al-Quran. Nah, peristiwa ini udah nggak heran. Dari abad ke-14 sampai ke-15, ya, Allah sudah menyebutkan akan datangnya masa umat Islam akan menjauh dari Al-Quran.
Yang dalam artian menjauh ini tidak membacanya, apalagi mentadaburinya, apalagi menghafalnya. Membacanya toh aja udah kita tidak kerjakan. Padahal likulli harfin harfu hasanatin. Setiap huruf yang kita baca nilainya adalah 10 pahala. Alif lam itu bukan satu kata. Itu 3 kata, 3 huruf. Ya, alif lam mim itu udah ternilai 30 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Dan Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dijauhi." Jauh sebelum kita tercipta ada di bumi. Ya, umat-umat terdahulu juga sudah tidak peduli, tidak menjalankan kehidupannya, apalagi menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Padahal konsep ilmu terbesar adalah dari Al-Quran itu sendiri. Ya, mau belajar tentang hukum ada dari Al-Quran, tentang muamalah ada di Al-Quran, hukum-hukum syariat ada di dalam Al-Quran. Nah, kita gimana mau tahu? Kitanya aja enggak baca Al-Quran. Nah, ada beberapa bahaya, ada beberapa kerugian ketika kita sudah mulai menyampingkan aktivitas kita dengan tidak membaca Al-Quran. Yang pertama adalah penghidupan yang sempit, maksiatan dangka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjauhi kehidupan yang sempit. Kita sholat, ya kita, ya paling enggak ketika kita enggak baca Al-Quran, kita sholat jangan dua-duanya ditinggalin. Karena dalam sholat ini semuanya sudah lengkap. Kita udah baca salawat, membaca Al-Quran juga. Ya, kalau sholatnya ditinggalin, ngajinya ditinggalin, mau amalan apa yang akan kita bawa nanti kelak di akhir? Sedangkan tiap-tiap dari kita itu akan membawa dan akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita bagaimana di dunia. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran, banyak sekali ruang rezeki yang akan ditutup. Ya, padahal Al-Quran itu diciptakan sebagai obat. Ya, sebagai obat. Nah, kalau kita nggak baca Al-Quran, ya kita gimana mau dapat petunjuk? Paling tidak ketika kita baca Al-Quran, kita bisa lihat artinya, petunjuknya bagaimana. Ya Allah, hidup kok gini-gini aja. Ya gimana nggak gitu-gitu aja. Kita aja jauh dari ya, jangan takut kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, semuanya harapan dan keinginan kita akan Allah wujudkan. Ya. Walau anna ahlul qura wa taqwa la fatahna alaikum barakatuh minas sama'i wal ard. Kalau kita seandainya penduduk bumi itu bertakwa, enggak maksiat, ya, enggak zalim, rezeki dari langit, dari bumi itu bakal nyucur terus. Ya, bakal terus-terusan mendatangi kita. Akan ada masanya rezeki itu dari min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak punya peci, tiba-tiba ada yang ngasih peci. Lagi nggak punya sepatu, tiba-tiba ada yang ngasih sepatu.
Yang kedua, apa yang dirugikan ketika kita tidak membaca Al-Quran? Yang kedua adalah dikumpulkan di akhirat dalam keadaan buta. Ya, bukan cuman buta map. Ya, buta map juga nanti di akhirat. Ya, buta map nanti di akhirat. Kita nggak ada cahaya yang akan membantu kita keluar dari jalan Shirathul Mustaqim. Ya, dikatakan Shirathul Mustaqim itu tipisnya itu melebihi setipisnya rambut. Ya, tipisnya rambut gimana sih? Ya nggak kebayang tuh. Ya, kalau kita tidak ada Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, kita mau dari mana syafaat yang akan kita harapkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma dalam surat At-Taha. Yang artinya adalah dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Gelap. Ya. Gelap, jadi nggak ada titik terangnya. Ya udah mah di kuburan kita sendirian. Gelap gulita, enggak ada syafaat dari Al-Quran. Ya, mau dari mana kita akan mendapatkan penerang kelak nanti di hari kiamat nanti? Kemudian yang terakhir adalah bahaya atau ruginya kita ketika kita tidak membaca Al-Quran. Kita senantiasa akan bersahabat dengan syaitan. Suhbatu si syaitan. Karena Al-Quran itu dijadikan sebagai tameng. Ya, kita itu tameng, kita itu adalah Al-Quran. Kalau kita tidak membaca apalagi mengingkari ayat-ayat dari Allah, ya, maka kita akan senantiasa ya mendapat gangguan-gangguan dari setan. Bukan setan yang kayak di film-film ya, yang kalau ditakut-takutin gitu, enggak. Ya, yang sering bikin kita jump scare, bukan. Jadi tabiat kita ya akan senantiasa terjerumus dalam segala kesesatan. Ya, padahal setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Udah tahu musuh setan itu, tetap kita temenin. Ya nggak sih? Kita seringkali terjerumus dalam hasutan-hasutan dari setan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, ada nih cara. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 780. Ya, jadi paling tidak ya kalau kita tidak baca Al-Quran sehari, minimal seminggu, atau enggak sebulan sekali, jangan sampai tidak sama sekali kita melewati momen-momen membaca Al-Quran. Nah, makanya nanti di hari kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. 2-3 hari lagi. Ya, 2-3. 2 untuk Arsenal, 3 untuk MU. Ya. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti dijadikan bulan suci Ramadan nanti ya kita upgrade iman kita upgrade kualitas ibadah kita ya, supaya yang tahun sebelumnya enggak full puasanya, mudah-mudahan full di tahun ini. Ya, yang enggak puasa di tahun kemarin bolong 1 atau 2, 3 atau sebulan diganti. Ya, maksudnya sebulan kebangetan banget ya. Paling nggak 3 atau beberapa hari yang kita tidak manfaatkan puasa ketika bulan suci tahun kemarin, kita ganti dulu. Ya, diganti dan diganti. Jangan sampai itu tidak diganti puasanya, tidak dikodok. Ya.
Nah, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaannya yang disampaikan, silakan ditanyakan. Baik, tidak ada, saya akhiri. Illal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.